kalau yang bersangkutan menggunakan rasa kemanusiaannya, ya dua-duanya ya, baik suaminya maupun istrinya tentunya akan terganggu. Kecuali memang ada persoalan-persoalan penyakit mental yang memang sudah melekat dan susah untuk diubah mindsetnya tentang pekerjaan sebagai pekerja seks komersial ini. Karena memang ada orang-orang yang punya nilai-nilai bahwa ya ini yang bisa kita dilakukan, moralitas kita adalah nomor sekian, yang paling utama adalah mendapatkan keuntungan secara ekonomi atau finansial. Netizen Indonesia, berjumpa lagi dengan saya Afi. Kali ini kita akan membuat sebuah peristiwa, yaitu di Sleman, seorang perempuan berinisial DP ditemukan meninggal di sebuah hotel. Polisi mengatakan ia adalah seorang pekerja seks komersial. Yang menarik atau sesuatu yang membuat bertanya-tanya adalah sebuah fakta terungkap dari peristiwa ini. Ternyata DP datang ke hotel itu diantar oleh suaminya sendiri, suaminya sah yang berinisial B. Jadi dia diantar suami ke hotel untuk melakukan jasa prostitusi. Sebenarnya bagaimana memahami peristiwa ini? Kita tidak bermaksud menghakimi, tapi ingin memahami ada apa sebenarnya di balik fenomena seperti ini. Dan untuk membahas kasus tersebut, saat ini saya sudah bersama seorang ilmuwan psikologi sosial dari Universitas Mercu Buana Jakarta, Dr. Setiawati Intan Safitri MSI. Saya memanggilnya Mbak Intan. Halo Mbak Intan. Halo, selamat sore Mbak Afi. Iya, bagaimana kabarnya Mbak Intan? Baik, pertama terima kasih atas kesempatannya dari Tagar ID. Kalau menurut saya memang fenomena yang tadi disebutkan oleh Mbak Afi bukan fenomena tunggal gitu ya. Jadi ketika kita menemukan sebuah fakta sosial bahwa ada seorang perempuan yang ditengarai memiliki profesi sebagai pekerja seks komersial menurut berita, dan kemudian ada peristiwa yang ditengarai pula kekerasan di dalamnya, ya kita tidak bisa menafikan bahwa peristiwa ini atau fenomena ini bukan fenomena yang tunggal. Jadi penyebabnya, pendorongnya itu pasti multifaktor. Jadi kalau dilihat dari social psychology, memang yang namanya prostitusi atau ranah-ranah pekerja seks komersial ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita nafikan. Ada dari sejak zaman dahulu dan kemudian masih ada tetap sampai sekarang, dan tidak terlepas dari supply and demand gitu ya. Kita tidak bisa menyalahkan perempuan sebagai dalam hal ini, kasus ini pelakunya adalah perempuan ya, maksudnya korban atau yang mengalami kekerasan ini adalah perempuan. Kita tidak bisa menyalahkan perempuannya saja, atau menyalahkan sistem saja, atau menyalahkan laki-laki saja, tapi semua memiliki kontribusi di dalam lingkaran pekerja seks komersial ini. Jadi ketika ada supply, ada demand, itu pasti akan ada interaksi di dalamnya. Jadi kalau saya melihat satu persoalan ini adalah persoalan yang cukup meluas dan sulit untuk dihentikan, kecuali ada pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini. Apakah itu sistem sosialnya yang diperbaiki, kemudian apakah pendidikan moral yang kemudian diperbaiki, dan juga yang terutama adalah mengubah mindset bahwa melakukan pekerjaan seks komersial ini ada problematika yang disebut sebagai penyakit masyarakat. Jadi kalau selama orang tidak menganggap ini sebagai penyakit, masyarakat tidak menganggap ini sebagai penyakit, kemudian individu-individunya juga tidak mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan lain yang lebih layak, ini tentunya masalah sistem ya, maka ini akan terus terjadi gitu ya. Selama mereka yang menginginkan pelayanan seksual secara komersial juga masih tetap ada,
maka sulit sekali untuk menghilangkan fenomena prostitusi atau pekerja seks komersial ini. Apakah pelakunya laki-laki atau perempuan itu bukan masalah gitu ya, karena kita tidak membahas tentang gendernya. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kalau melihat kasusnya, saya sebut kasus karena tidak selalu terjadi demikian, seorang perempuan yang ditengarai pekerja seks komersial diantar oleh suami sahnya. Nah, ini berarti ada persoalan lain gitu ya, ada persoalan lain yang mungkin saya masih tidak berani memberikan satu judgement kepada pasangan ini, yang mungkin ada problematika dalam finansial gitu ya. Problematika dalam finansial. Kita tidak bisa menafikan kondisi saat ini seperti ini. Pandemi mungkin saja mempengaruhi stabilitas finansial semua orang di negara kita dan juga negara-negara lain. Boleh jadi kemudian yang diambil adalah pilihan-pilihan yang sifatnya shortcut gitu ya. Daripada tidak makan, lalu kemudian moralitas diabaikan. Nah, ini sebenarnya adalah PR buat kita semua ya, agar supaya kita lebih peduli, sifat egosentrik kita dikurangi, sehingga jika ada tetangga kita, sebelah kita, teman kita, atau siapapun yang kita kenal mengalami kesulitan dalam hal finansial, mungkin kita bisa membantu sehingga tidak perlu terjadi hal-hal seperti ini. Itu pendapat saya, Mbak Afi. Iya, Mbak Intan. Bahwa kenyataan seorang istri menjual tubuhnya sendiri di antar suami itu nggak cuma sekali nih, Mbak. Ya. Itu ada apa di baliknya ditinjau dari psikologi sosial, Mbak? Oke, jadi pertama kan sebenarnya seperti yang tadi saya sampaikan, pekerjaan sebagai pekerja seks komersial ini, kalau pribadinya atau individunya tidak mengalami penyimpangan dari sisi psikologisnya, tentunya akan merasa terganggu ya. Apalagi dia seorang istri dan punya suami sah, ya. Kalau yang bersangkutan menggunakan rasa kemanusiaannya, ya dua-duanya ya, baik suaminya maupun istrinya, tentunya akan terganggu, kecuali memang ada persoalan-persoalan penyakit mental yang memang sudah melekat dan susah untuk diubah mindsetnya tentang pekerjaan sebagai pekerja seks komersial ini, karena memang ada orang-orang yang punya nilai-nilai bahwa ya ini yang bisa kita dilakukan, moralitas kita adalah nomor sekian, yang paling utama adalah mendapatkan keuntungan secara ekonomi atau sosial, ekonomi atau finansial. Jadi kalau saya melihat tergantung pada individunya ya, bagaimana nilai-nilainya terkait dengan pekerja seks komersial ini. Nah, itu kalau kemudian nilai-nilai itu memang tidak ada, ya ini kita akan kembali bahwa ini persoalan moralitas bagi individu pelakunya. Tetapi kalau ternyata sebenarnya dia melakukannya karena terpaksa, maka ketika situasinya berubah dan dia mau untuk mengubah cara dia mencari nafkah, maka persoalan sistem yang harus membantu orang-orang seperti ini untuk meninggalkan pekerjaannya yang mungkin akan merugikan diri sendiri, sekaligus juga mungkin mengganggu masyarakat. Jadi ada dua sisi gitu ya, apakah dari individunya mau tidak mau, terpaksa atau tidak terpaksa, dan tanggung jawabnya ada pada individu dan juga kepada masyarakat di sekitarnya. Iya. Mbak Intan, kita tidak tahu apakah si istri itu atas kemauan sendiri melakukan hal tersebut atau atas dorongan perintah si suami. Tapi kira-kira lingkungan seperti apa, Mbak, yang memungkinkan situasi seperti itu terbentuk? Iya, sebenarnya Mbak, kalau kita lihat, kita mungkin lihat kemungkinannya ya. Jadi misalnya kemungkinannya ada persoalan-persoalan masalah penyakit mental misalnya ya, yang menganggap bahwa berhubungan seksual dengan pasangan yang sah ini biasa saja, kan banyak ya, saya melihat ada beberapa fenomena yang
terjadi selain suami mengantarkan istri atau istri memperbolehkan suami berhubungan dengan wanita lain yang bukan istri sahnya dan lain sebagainya, ada gitu ya. Kita tahu ada fenomena swinger ya, tukar pasangan. Nah, kalau swinger kan suka sama suka ya, tapi kalau ini kan ada kaitannya dengan jual beli, gitu, ada transaksi seks dan juga melibatkan uang di dalamnya. Jadi persoalannya berbeda lagi. Kalau swinger itu memang nilai-nilai mereka seperti itu, gitu ya. Pelakunya memang menganggap itu sebagai sebuah style atau gaya hidup. Tapi kalau ini kan kita bisa melihat ada transaksi di dalamnya, ada persoalan ekonomi di dalamnya, seperti yang tadi Mbak Afi katakan, bisa jadi si istri memang mau melakukannya dengan sukarela karena memang pekerjaannya itu dan tidak ada alternatif pekerjaan lain, atau memang tidak mau mengubah caranya mencari nafkah, atau bisa juga memang suaminya yang meminta. Dan kita tahu bahwa kalau yang terjadi demikian, maka boleh jadi ada relasi yang timpang antara suami dan istri ya, dan di situ berarti ada kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya. Tapi ya sekali lagi kita tidak tahu persis apa yang terjadi di antara mereka. Gitu Mbak Afi. Iya. Nah, kita masyarakat orang luar sebaiknya melihat hal semacam itu menyikapinya secara wajar atau bagaimana Mbak? Oke. Nah tentu saja kalau kita sebagai orang yang pertama kita lihat dulu hubungan kita dengan orang-orang tersebut ya. Kalau kita memang dekat dan kemudian kita bisa memberikan saran-saran, tapi tentunya melarang atau kemudian membenci ya, kemudian mungkin menggerebek dan lain sebagainya, itu menjadi kontraproduktif kalau kita tidak punya solusi gitu ya. Nah, kalau kita orang-orang yang dekat dan mungkin bisa punya solusi, kita punya modal sosial sebenarnya untuk bisa menyarankan kepada si istri atau si suami untuk bekerja yang lain selain bekerja dalam ranah komersial seks ini, itu harus kita lakukan ya. Itu kewajiban kita semua. Tapi kan kita lihat masyarakat kita ini sekarang cenderung egosentrik gitu ya, nafsi-nafsi, hidupmu sendiri, hidupku sendiri, asal tidak saling mengganggu dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita memang mengkapitalisasi modal sosial kita, seharusnya kita peduli gitu ya. Nah kalau soalnya kalau ternyata sudah ditawarkan pekerjaan lain, ternyata yang bersangkutan menolak gitu ya, sudah bukan kewajiban kita lagi, tapi kita sebagai sesama makhluk Tuhan, sesama orang-orang yang meyakini bahwa negara ini harus baik gitu ya, tatanan moral harus baik, seharusnya mengulurkan tangan gitu ya. Tetapi jika uluran itu tidak mendapatkan sambutan yang baik, itu kembalikan lagi kepada pribadi yang bersangkutan gitu Mbak. Seperti ini menurut Mbak Intan, apa semacam fenomena gunung es sebenarnya banyak yang nggak terungkap ke permukaan ya? Boleh jadi ya, boleh jadi karena kita lihat seperti yang tadi saya sampaikan bahwa pekerja seks komersial ini kan fenomena yang sangat-sangat kuno gitu ya. Tidak hanya terjadi sekarang, bahkan mungkin sekarang caranya sudah bisa bermacam-macam. Ada seks online lah, kemudian ada berkenalan di Facebook dan kemudian terjadi transaksi dan lain sebagainya. Di sosial media kemudian terjadi transaksi dan lain sebagainya. Makin canggih gitu ya cara-cara yang dilakukan, dan kemudian menjadi tidak tampak di permukaan, boleh jadi karena kita tidak peduli, boleh jadi karena kita tidak peduli. Jadi seandainya kita memiliki kepedulian, paling tidak orang-orang terdekat kita, jika ada fenomena seperti ini dan kita punya modal, punya kapital untuk menolong, sebaiknya kita memberikan pertolongan. Paling tidak dijagalah orang-orang paling dekat dengan kita. Gitu. Bagaimana peran negara? Bagaimana negara hadir untuk mengatasi situasi semacam itu? Ya, sekali lagi saya sampaikan bahwa
eh, kondisi saat ini memang peran negara sangat dibutuhkan ya secara sistem, apalagi dalam kondisi pandemi ini kita tahu ketika kalau kita bicara tentang need gitu ya, kebutuhan mendasar dari manusia, kalau kata pakar psikologi uh, humanistik, beliau Maslow mengatakan bahwa yang paling mendasar adalah kebutuhan untuk fisik gitu ya, makanan, kemudian minuman, kemudian tempat tinggal, dan berikutnya adalah rasa aman. Nah, sementara saat ini dalam kondisi pandemik sekarang ini saya tidak serta-merta mengaitkan dengan kondisi pandemi ya. Boleh jadi memang pasangan tersebut memang sudah melakukan praktek itu sejak lama, bahkan sebelum pandemi. Tetapi dengan kondisi yang sekarang ini, orang mungkin punya kecenderungan untuk shortcut, untuk impulsif gimana caranya untuk bisa tetap hidup. Jadi apapun pekerjaannya, apakah itu bermoral atau tidak, apakah itu melanggar hak orang lain atau tidak, ya hajar saja gitu ya. Karena kondisi ini menyebabkan semua orang merasakan ketertekanan, apalagi bagi masyarakat lapis bawah yang mungkin tidak punya akses yang cukup untuk paling tidak menolong dirinya sendiri. Jadi menurut saya ini sangat penting ya, ada jaring-jaring sosial yang diberikan oleh yang berwenang, dalam hal ini pemerintah dan negara, agar supaya ini baru kejadian kecil ya, apalagi kalau nanti terjadi kerawanan sosial ya, nauzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak terjadi ya Mbak Afi ya. Kalau itu terjadi kerawanan sosial karena kondisi sekarang ini, maka yang paling bertanggung jawab adalah negara. Mbak Intan sendiri apakah pernah menghadapi klien semacam itu, Mbak? Saya dalam hal ini kalau untuk mereka yang terlibat dalam pekerja seks komersial ini tidak, tapi ada beberapa yang mungkin ada problem dalam perkawinannya dan lain sebagainya, kemudian masalah terorisme dan lain sebagainya, saya menangani. Tapi kalau untuk pekerja seks komersial yang kemudian didukung oleh pasangannya, ini saya belum pernah, Mbak Afif. Mungkin bagi beberapa orang terasa aneh gitu ya, maksudnya suami mengantar istri untuk jual diri. Yeah. Apakah kita layak menghakimi mereka atau bagaimana, Mbak? Atau diam saja atau bagaimana seharusnya? Iya, kalau sisi psikolog sih sebaiknya tidak dihakimi ya, Mbak Afi ya, karena menghakimi sesama manusia itu berarti kita menafikan bahwa kita adalah manusia yang punya hak untuk berubah, punya hak untuk memperbaiki diri. Jadi tidak perlulah menghujat, itu kontraproduktif ya, tetapi bagaimana caranya kita bisa berkontribusi untuk memberikan solusi. Kalaupun solusinya bukan solusi yang bersifat langsung, kita bisa menyarankan kepada orang-orang yang lain, atau mungkin seperti yang dilakukan Tagar ID gitu ya, untuk bersama-sama lah kita bergandeng tangan nih supaya fenomena ini tidak terjadi di orang-orang terdekat kita. Kalau semua orang menjaga orang terdekatnya, mudah-mudahan hal-hal seperti ini tidak banyak terjadi. Oke Mbak, ini terakhir pernyataan penutup dari Mbak Intan. Mungkin ada yang bisa disampaikan untuk mereka, para perempuan atau para pasangan yang berada dalam situasi yang sama seperti DP dan B. Apa pesannya, Mbak? Baik. Pertama, memang perkawinan adalah satu hubungan yang sakral ya, hubungan yang agung yang menghubungkan antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah janji yang diucapkan di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya ini menjadi satu hubungan yang dijaga satu sama lain. Kalaupun kemudian ada persoalan-persoalan finansial yang dihadapi bersama, masih ada pilihan-pilihan lain yang bisa dilakukan selain kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin merugikan diri sendiri. Ya, kita tahu kalau terkait dengan pekerja seks komersial, maka akan
rawan atau sensitif terhadap penyakit menular seksual, kemudian juga akan rawan terhadap penyimpangan mental, maka lebih baik dijaga gitu ya. Lebih baik kehormatan kita, kemudian moral kita benar-benar dijaga. Dan kalaupun misalnya kita sangat kesulitan, mungkin kita bisa datang kepada orang-orang yang memiliki kepedulian gitu ya. Apakah itu lembaga sosial, apakah itu orang-orang yang kita tahu dia punya kepedulian terhadap hal-hal yang sekarang dihadapi. Itu pesan saya, Mbak. Iya. Terima kasih Mbak Intan atas bincang-bincangnya dengan kami, Mbak Intan. Oke. Demikian netizen Indonesia perbincangan kami dengan Dr. Setiawati Intan Safitri MSI, ilmuwan psikologi sosial Universitas Mercu Buana Jakarta, tentang fenomena seorang suami mengantar istri untuk menjalankan jasa prostitusi. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan.